Halo guys, perkenalkan gue Valentino Benhur. Di sini gue pengen membahas tentang 3 topik nih, dan pasti relate banget dengan anak-anak muda atau Gen Z saat ini. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, FOPO. Ya, FOPO itu singkatan dari Fear of Other People's Opinions. Dan FOPO ini adalah suatu kondisi di mana seseorang takut atau khawatir dengan opini seseorang terhadap dia. Dan ini bisa mempengaruhi dia dalam perilakunya dia ya. Jadi dia pengen melakukan sesuatu untuk diakui orang lain. Ya, jadi memang dia itu butuh diakui nih guys. Yang kedua, YOLO. You only live once. Ya, YOLO ini merupakan filosofi atau sikap hidup yang menekankan pentingnya memanfaatkan setiap momen dalam hidup, karena kita ini hanya punya hidup sekali, ya, punya hidup sekali di dunia ini. Dan sayangnya seringkali digunakan sebagai justifikasi untuk mengambil risiko atau melakukan hal-hal yang di luar zona nyaman atau zona nalar manusia nih, dengan keyakinan bahwa kesempatan tidak boleh terlewatkan. Jadi orang-orang seperti ini itu akan melakukan segala yang mau dia inginkan, ya, tanpa dia memikirkan waktu, tanpa dia memikirkan orang lain. Karena hidup ini cuma sekali buat dia. Jadi dia ingin melakukan segala sesuatu sesuai keinginannya dia. Yang ketiga, FOMO, fear of missing out. Nah, FOMO ini adalah suatu kecemasan ya, atau kekhawatiran yang dirasakan oleh seseorang ketika merasa bahwa orang lain mungkin mengalami pengalaman yang menyenangkan atau penting yang mereka lewatkan. Jadi orang seperti ini bisa menyebabkan dirinya sendiri stres, gelisah, dan merasa tidak puas dengan kehidupan saat ini. Karena dia terobsesi dengan apa yang dilakukan orang lain atau orang lain miliki. Jadi FOMO banget nih guys. Ya, lalu apa sih penyebab FOMO, YOLO, dan FOMO ini? Oke. Jadi penyebab FOMO ya, yang pertama, dia tidak percaya diri. Karena apa? Karena dia butuh pengakuan dari orang lain, dia butuh penilaian dari orang lain, dia butuh pendapat dari orang lain. Dia nggak bisa untuk memutuskan keputusannya sendiri. Yang kedua, kebutuhan akan validasi. Ya, seseorang seperti ini mungkin merasa perlu untuk disetujui atau diakui oleh orang lain sebagai cara untuk memvalidasi nilai atau identitas mereka. Yang ketiga, perbandingan sosial yang berlebihan. Membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan dapat meningkatkan kecemasan pada kita sendiri gitu guys. Nah, yang kedua, penyebab YOLO nih. Pertama, rasa keingintahuan atau petualangan. Jadi orang ini merasa didorong ya menjalani hidup itu dengan semaksimal mungkin ya, dan dia ingin mengalami pengalaman hidup yang sesuai dengan apa yang dia dambakan, apa yang dia inginkan. Lalu yang kedua, ketidakpastian tentang masa depan. Nah, ketidakpastian tentang masa depan bisa mendorong seseorang yang mengadopsi sikap YOLO ini sebagai cara untuk menanggapi perasaan yang tidak pasti. Jadi dia itu pokoknya gue hidup hari ini, gue bener-bener habisin buat hari ini, dia gak peduli dengan masa depannya dia. Yang ketiga, penyebabnya ini juga pengaruh media sosial nih guys, dan budaya. Jadi ketika dia lihat di media sosial ya, budaya orang-orang yang banyak duit dan dia menghabiskan uangnya untuk jalan-jalan, untuk foya-foya. Nah, jadi orang-orang ini bisa terikat, dan ini bisa menjadi penyebab orang bisa punya sikap YOLO. Lalu berikutnya, penyebab FOMO ya. Penyebab FOMO ini bisa dari keterhubungan sosial. Ya, jadi orang ini bisa merasa perlu terhubung secara sosial dan tidak merasa ditinggalkan oleh kelompoknya. Lalu yang kedua, penyebabnya bisa karena menggunakan media sosial, ya sama seperti YOLO tadi ya. Karena apa? Karena dia melihat, orang lain beli tas yang diskon 50% gitu. Orang lain sukses beli, akhirnya dia ikut-ikutan tuh. Jadi dia membeli suatu kebutuhan atau dia menginginkan sesuatu itu karena orang lain ingin dan sudah mendapatkannya, jadi dia pengen, jadi dia ikut-ikutan orang lain. Nah, itu FOMO. Dia takut kehilangan gitu momentum itu.
Lalu yang ketiga, bisa jadi dari ketidakpastian atau perubahan cepat ya. Kan dunia ini terus berubah guys. Jadi orang-orang FOMO ini karena dia fear of missing out ya, dia takut untuk missing nih. Jadi dia cenderung khawatir ketika misalkan teman-temannya udah beli iPhone terbaru, iPhone 15. Nah, dia orang-orang yang punya sikap FOMO ini, wah, gue nggak boleh kehilangan momen ini. Pokoknya kalau teman-teman gue beli, gue harus beli. Atau sebelum teman-teman gue beli, gue harus lebih update dari mereka. Nah, seperti itu penyebabnya guys. Kita lanjut. Jadi bagaimana memulihkannya ya guys ya. Oke. Bagaimana memulihkannya? Orang-orang seperti ini gitu. Karena apa? Karena memang nggak mudah ya guys ya, ketika seseorang sudah mengalami FOMO ini gitu. Apalagi dipengaruhi oleh lingkungannya ya. Oke, yang pertama, cara memulihkan FOMO nih. Pertama, meningkatkan kepercayaan dirinya. Caranya apa? Caranya adalah seperti dia harus mengatakan kata-kata yang positif, atau dia mengingat semua pencapaian yang sudah dia capai gitu. Jadi dia enggak rendah diri seperti itu. Jadi dan dia juga perlu untuk berlatih terus. Ya, dia nggak boleh merasa cepat puas. Lalu yang kedua, harus mengatasi pikiran negatif. Ya, jadi orang FOMO ini harus belajar untuk mengidentifikasikan apa yang menjadi pikiran negatifnya dia, sehingga dia bisa mengatur dan bahkan melupakan semua pikiran negatifnya dan beralih kepada pikiran yang positif. Yang ketiga, mengembangkan identitas yang kuat. Ya, jadi orang-orang yang FOMO ini harus tahu identitasnya dia gitu. Misalkan dia adalah seorang polisi, ya dia harus yakin polisi itu adalah seseorang yang hebat, pelindung orang lain ya, pelindung masyarakat, penjaga keamanan. Nah, dia harus merasa seperti itu supaya tidak FOMO. Lalu yang keempat, praktik self care. Nah, jadi dia merawat dirinya baik secara fisik maupun mental ya, dengan apa? Dengan olahraga, dengan tidur yang cukup ya, dengan relaksasi atau meditasi seperti itu. Lalu untuk memulihkan YOLO nih, pertama, orang-orang YOLO ini harus membuat tujuan dan visi misi hidup yang jelas untuk jangka panjang ke depan gitu. Supaya apa? Supaya dia nggak memikirkan cuma hari ini doang. Karena ketika dia mikir masa depan, dia akan mikir, wah gimana nanti kalau gue punya keluarga, gimana kalau gue punya suami, punya istri, punya anak. Ya, jadi dia memikirkan panjang. Dia nggak menghabiskan waktu dan uangnya di masa sekarang, tapi dia bisa menabung untuk masa depannya dia. Nah, itu misalkan. Yang kedua, evaluasi risiko. Nah, jadi orang-orang ini harus belajar untuk mengevaluasi risiko setiap hari nih gitu. Jadi jangan hanya menghabiskan uang sekarang, hanya menghabiskan uang sekarang, tapi dia harus belajar menata keuangannya, menata kehidupannya, menata target-target yang akan dia capai untuk masa depannya. Yang ketiga, fokus pada keseimbangan. Ya, jadi orang-orang YOLO ini ya harus fokus pada belajar keseimbangan. Jangan hanya mikir sekarang ya. Dia harus memikirkan bagaimana risiko yang gue ambil dengan menjaga kesejahteraan diri di masa yang akan datang. Ya, mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, gak hanya jangka pendeknya aja. Dan terakhir, bagaimana memulihkan FOMO. Yang pertama, orang-orang FOMO ini harus membatasi penggunaan media sosial. Karena tadi aku bilang, penyebab FOMO itu ya dia tuh pengen selalu menjadi orang yang terupdate di dunia gitu. Jadi kalau ada iPhone yang mau keluar, misalkan iPhone 16, bahwa dia tuh udah harus paling pertama di depan gitu. Lalu yang kedua, meningkatkan kehadiran mental ya. Maksudnya apa? Menguatkan mental, menguatkan momen-momen yang terbaik yang pernah dialami. Lalu mengembangkan rasa puas diri gitu. Jadi dia harus punya rasa syukur yang cukup ya terhadap semua yang sudah dialami, terhadap semua yang dia punya gitu. Lalu yang keempat, fokus pada hubungan yang bermakna gitu dan mendalam pada orang lain. Jadi jangan hanya sekedar aja karena FOMO gitu ya, tapi fokus pada hubungan-hubungan yang terdekat, dan dia harus semakin intim dengan orang-orang tersebut. Nah,
penting dicatat bahwa untuk memulihkan semua FOMO dan yang lain-lainnya itu memang perlu memakan waktu ya, dan perlu didukung oleh dukungan sosial baik keluarga, teman, maupun kalau misalkan sudah akut ya ke profesional bisa. Oke guys, sharing dari aku itu aja, pasti sangat memberkati buat teman-teman. Thank you.